Buang buku grammar kamu. Stop hafalin 10 vocab sehari. Lupain cara-cara lama yang diajarin di sekolah. Yang bikin kita pusing tapi hasilnya gitu-gitu aja. Gimana kalau saya kasih tahu ada cara belajar bahasa Inggris yang 80%-nya terasa kayak main-main dan nonton Netflix. Tapi hasilnya jauh lebih ngefek. Ini bukan sihir, tapi metode yang didukung sains tentang cara kerja otak kita belajar bahasa. Siap buat ngehack proses belajar kamu? Hari ini kita bakal bongkar beberapa teori dan pendekatan yang paling top dalam dunia pembelajaran bahasa yang sudah terbukti secara ilmiah dan kita sesuaikan dengan konteks kita di Indonesia. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Oke, begini. Lupakan dulu sejenak tentang cara kita belajar di sekolah dulu. Yang mungkin isinya cuma ngerjain LKS atau worksheet dan hafalin rumus tenses. Kita mulai dengan teori yang paling revolusioner dari seorang linguist bernama Stephen Krashen. Dia punya hipotesis yang disebut comprehensible input atau input yang dapat dipahami. Intinya apa? Krashen bilang kita itu memperoleh, bukan belajar. Kita memperoleh bahasa secara alami ketika kita terpapar dengan input, yaitu bacaan, pendengaran, yang sedikit di atas level kemampuan kita saat ini. Dia menyebutnya I+1, dan di mana I adalah level kita sekarang, dan +1 adalah tantangan barunya. Contohnya gini, kalau level bahasa Inggris kamu masih pemula, jangan langsung nonton film dokumenter BBC tentang fisika kuantum. Pusing nanti ya, dan kamu akan demotivasi. Sebaliknya, tontonlah kartun anak-anak seperti Peppa Pig atau sitkom seperti Friends dengan subtitle bahasa Inggris. Nah, bahasanya sederhana, konteksnya jelas, jadi kamu bisa nebak-nebak tuh arti kata-kata baru di gambar dan alur cerita itu. Kamu pahami pasti 80-90% isinya, dan 10-20% sisanya adalah I+1 itu yang akan diserap otakmu secara bawah sadar. Rebecca and Richard Rabbit are here with Mr. Rabbit. Oh, what a sight! Has the party started yet? No, you're very early. Hello! I'm a witch! George is a dinosaur. Grrr. What are you? I'm a carrot. Gone bad. Ooh. And Richard is a monster carrot. Is that what a monster carrot looks like? Yes. Let's go and get the others for the party. Joey, let me ask you a question. This has been driving me crazy. What does this light switch do? Oh, nothing. Did it drive you crazy to have a switch and not know what it did? I know what it did. Nothing. They wouldn't have put it there if it didn't do something. How can you not care? Like this. Jadi, pendekatan pertama dan utama adalah banjiri dirimu dengan comprehensible input. Kurangi hafalan, perbanyak konsumsi konten bahasa Inggris yang kamu sukai. Suka masak? Tonton channel Gordon Ramsay. Suka make up? Tonton channelnya Nikki Tutorials. Suka game? Tonton PewDiePie. Ketika kamu menikmati prosesnya, otakmu itu akan menyerap bahasa dengan jauh lebih efisien. Ini sejalan dengan cara kita diciptakan untuk belajar melalui pengalaman dan keterlibatan, bukan paksaan. Pendekatan kedua adalah Task-Based Language Learning atau TBLL, atau pembelajaran berbasis tugas. Ini adalah lawan dari metode yang fokus pada grammar. Dalam TBLL, tujuannya bukan untuk belajar present perfect, tapi untuk menyelesaikan sebuah tugas menggunakan bahasa. Contohnya, tugasnya adalah merencanakan liburan ke Labuan Bajo bersama bule. Kamu nggak akan mulai dengan, oke, kita pakai future tense nanti ya.
Kamu nggak akan begitu dong. Kamu akan langsung fokus ke tujuan. Oke, first we need to book a flight. How much is the ticket? What hotel should we stay at? Nah, kayak gitu-gitu tuh. Saat proses inilah kamu secara alamiah akan butuh dan menggunakan berbagai kosakata dan struktur kalimat. Kamu belajar bahasa sambil melakukan sesuatu yang nyata. Untuk kita di Indonesia ini bisa diterapin dengan cara misalnya tulis ulasan produk di Amazon atau Tokopedia dalam bahasa Inggris. Coba ikut komentar di forum internasional tentang hobi kamu. Coba jelaskan cara buat Indomie kepada teman onlinemu dalam bahasa Inggris. Tujuannya jelas dan bahasa itu jadi alat untuk mencapai tujuan itu. Pendekatan ketiga, mari kita bicara soal output atau produksi bahasa. Setelah banyak input nih, kita perlu latihan ngomong dan nulis dong. Nah, disinilah teori dari Meryl Swain, yaitu comprehensible output. Ya. Swain bilang, saat kita mencoba berbicara atau menulis, kita dipaksa untuk memproses bahasa secara lebih dalam. Kita jadi sadar, ternyata nggak tahu nih cara bilang kecewa dalam konteks ini apa ya. Grammar ini tadi saya benar nggak ya? Nah, kesadaran atau noticing the gap inilah yang memicu kita untuk belajar. Jadi, jangan cuma jadi konsumen yang pasif. Kita harus aktif juga memproduksi bahasa. Gimana caranya? Pertama, mulai dari yang kecil. Tulis jurnal harian, diary. Ya. Cukup 1 paragraf aja dalam bahasa Inggris. Ceritakan aja hari kamu hari ini bagaimana. Kedua, self-talk. Ngomong sendiri aja dalam bahasa Inggris saat macet di jalan. Coba deskripsikan apa yang kamu lihat. Oh, that car is red. Oh, the driver looks bored. Oh, I think it's going to rain. Nah, kedengarannya aneh, tapi ini cara super efektif melatih kelancaran berbahasa kamu tanpa ada tekanan apapun. Ketiga, cari partner. Manfaatkan teknologi. Banyak aplikasi ya di luar sana untuk cari teman ngobrol dari seluruh dunia. Nah, teman-teman, jadi rahasianya bukan pada satu metode ajaib aja, tapi pada kombinasi. Ya, it's a lifestyle change, not a crash course. Ya, mulai sekarang, yuk kita ubah cara belajar kita. Saya ingetin lagi, 1, tentang input. Pilih 1 hal yang kamu suka, musik, film, game, atau apapun, dan mulai mengkonsumsinya dalam bahasa Inggris hari ini. Cari yang levelnya tuh pas buat kamu. Nomor 2, task atau tugas. Beri dirimu 1 tugas kecil minggu ini. Mungkin nulis email dalam bahasa Inggris atau meninggalkan komentar di video YouTube berbahasa Inggris. Coba komentar dalam bahasa Inggris di video ini. Yang ketiga, output. Beranikan diri untuk ngomong. Rekam suara kamu selama 1 menit setiap hari. Ceritain apa aja. Jangan peduli kesalahan. Fokus pada kelancarannya atau fluency. Ingat, Tuhan itu sudah memberikan kepada kita kapasitas yang luar biasa untuk belajar dan bertumbuh. Menguasai bahasa baru adalah salah satu cara untuk memaksimalkan potensi itu. Untuk terhubung dengan lebih banyak orang. Memahami dunia dengan lebih dalam. Dan pada akhirnya menjadi berkah bagi lebih banyak orang. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Langkah pertamamu dimulai hari ini. Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode